Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berharap saya membuat video dengan alat-alat ukur, silakan skip video ini karena saya tidak membuat video mengenai komparasi menggunakan alat ukur, karena memang itu bukan tujuan dari video saya ini. Ngobrol-ngobrol sebentar teman-teman, ini saya ada di rumah saya di lantai 2 ini, rencana untuk toren. Inilah tempat tinggal saya teman-teman, makanya saya sebut saya itu tukang kampung ya teman-teman, tukang kampung. Sekali lagi, ini tinggal di belakang rumah ini masih pohon bambu ya kan, masih banyak sawah itu teman-teman, kelihatan ya, banyak sawah. Terus di depan, lihat atasnya, di depan rumah itu masih juga ada pohon bambu. Jadi saya baru tinggal di sini teman-teman, baru membuat rumah atau gubuk lah, sekedar bisa berteduh dari panas dan hujan, biar teman-teman nggak merasa di PHP atau merasa dibohongi. Makanya saya buatkan intro dari video ini. Kenapa saya sebut tidak bisa memakai alat ukur dengan bermacam-macam? Memang satu, saya tidak punya alat-alat ukur yang bermacam-macam itu. Yang kedua, tujuan dari video ini bukan untuk seperti itu teman-teman. Ini hanya sebagai awal bagaimana kita memahami sebuah pompa air, dan itu kata kuncinya sebenarnya sudah sangat jelas. Dari mana? Dari otomatis cetak-cetek. Kasus itu sangat bagus karena itu memang sangat kompleks nanti pembahasannya, tidak sekedar memasang pressure tank ya. Secara bercanda faktanya ada banyak itu ya, karena apa? Menonton di channel lain tanyanya ke saya, kenapa saya belum mempraktekkan mengenai memasang pressure tank itu. Ya hanya nyontoh gitu aja saya tunjukkan, tapi saya belum menyampaikan secara resmi ya, saya itu membuat video tentang cara memasang pressure tank. Karena apa? Ya karena nanti banyak sekali aspek yang harus kita bahas. Jadi ini sangat menarik sekali. Pembahasan otomatis cetak-cetek terus pressure tank ini hanyalah salah satu awalan untuk membuka jalan kita membahas masalah yang lebih mendalam tentang pompa air. Mengapa saya tidak menggunakan alat ukur? Salah satunya karena semuanya harus terukur. Yang jadi masalah sudah saya sampaikan di atas, ini kan perasaan. Saya cuma menyampaikan perasaan, jadi jangan diukur. Perasaan saya kenapa memakai pressure tank itu yang di tempat saya, jadi subjektif sekali, itu menjadi boros. Saya tidak menggunakan alat ukur karena parameternya juga tidak gampang diukur. Yang pertama, saya hanya bisa cerita, jadi sekedar teman-teman percaya tidak. Sumur saya alhamdulillah, nun sewu teman-teman, ini biar tahu kondisi rumah saya ya, bukan curhat itu teman-teman, masih memakai terpal ini. Nah ini di bawah ini tempat saya berdiri ini adalah tempatnya pompa gudang. Sumur saya ada di depan sana teman-teman, sekitar, kalau dari sini sekitar 12 meter di tiang bambu itu sumur saya. Alhamdulillah di sini tidak ada yang ngebor ya Lea, nggak ada yang ngebor di sini, semua memakai sumber mata air. Tetapi saya bismillah, wong saya itu tukang sumur, tiap sudah banyak membuatkan sumur orang lain, masa saya sendiri tidak bisa membuat sumur. Saya minta kepada Allah SWT. Alhamdulillah saya itu ngebor berapa, 26 meter ya, sekitar 26 meter, dan itu sampai 2 minggu lah karena memang medannya sangat berat. Tetapi alhamdulillah sore-sore itu ketika bor sudah selesai, sudah ditutup, ditinggal sama anak-anak saya yang kerja, Pak airnya luber. Airnya meluber teman-teman, luar biasa. Saya sampai terharu menangis, sampai saya langsung minum itu teman-teman, airnya meluber. Nah itu akhirnya saya bikinkan casing, terus saya dop, jadi dia bisa naik
bukan muncrat teman, bukan ya, bukan muncrat gitu, bukan. Hanya mampu sekitar 1,5 meter lah mengalir, ya kurang dari setengah in. Itu nggak penting teman saya, tetap saya memakai pompa. Itu sudah saya syukuri karena di lingkungan sekitar itu tidak ada yang bikin sumur. Saya bikin sumur diberi air yang malah. Yang pertama saya hanya butuh sumbernya karena di 16 itu sempat keluar, tapi begitu dihisap habis. Wah, saya yakin ini nggak ada sumber yang besar. Begitu sampai 26 itulah setelah menembus batu berulang kali, sore itulah airnya luber, saya buatkan kalenan, saya buang. Luar biasa, syukur alhamdulillah teman-teman. Jadi saya nggak mikirnya itu air tuh, wah banyak tetangga yang komentar, udah enak itu Pak Yusuf nggak pakai pompa. Nggak mikirin begitu, saya itu tukang pompa banyak. Saya sudah mikirnya bersyukur saja dapat sumber air, terus ditambahi bonus airnya meluber. Nah itu masalah teman-teman, karena saya memakai pompa. Ketika sebelum dihisap ya meluber itu, tapi begitu dihisap dengan pompa yang 100 watan, dia akan turun sekitar sampai 4 meter. Ya sekitar 4 meter ya waktu itu kita tes. Nah ini sekedar cerita teman-teman, saya nggak bisa membuktikan, nggak bisa menunjukkan secara semen sumurnya. Tetapi setelah dihisap itu dia akan turun sampai 4 meter dan stabil di situ. Itu membuat setting pressure switch susah kalau saya memakai tabung kecil. Karena waktu tinggi ya, waduh, cetak-cetek ya. Walaupun tabungnya sudah ada anginnya yang tabung kecil waktu itu. Akhirnya saya kencangin, tapi saya merasa enak itu memakai yang langsam itu gitu teman-teman. Terutama kalau setelah dipakai sekitar 10 menit ketika sudah sampai di 4 meter. Jadi saya ceritakan ini teman-teman, biar teman-teman nggak merasa di PHP. Harapannya saya membuat suatu alat ukur macam-macam, enggak. Ya harus saya sampaikan karena untuk melakukan komparasi semuanya juga harus terukur. Dan saya itu nggak passion teman-teman bikin-bikin video seperti itu. Satu sangat menguras tenaga, waktu, biaya. Karena saya juga harus kerja, harus melayani pelanggan, harus menghidupi keluarga. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang bikin video komparasi, membuat percobaan-percobaan seperti Pak Ikhwanuddin itu luar biasa. Channel Ada Manfaat itu effortnya luar biasa teman-teman, bikin video percobaan itu. Salah satunya waktu. Soal komparasi teman-teman itu tidak pernah saya terapkan di pelanggan saya. Tidak ada pelanggan saya kebetulannya membutuhkan berapa hematnya, kebetulan nggak ada ya, pokoknya butuhnya ke saya itu pompanya lancar itu loh. Jadi saya ini kebutuhan konten juga kebutuhan ini memang untuk diri saya sendiri mengetes itu, tapi dalam prakteknya itu tidak pernah teman-teman, apalagi bawa alat ukur itu di pelanggan, nggak penting banget gitu, perlu saya sampaikan gitu loh. Saya antara membuat video dan di kenyataan itu beda teman-teman. Video ini kan untuk pembelajaran, karena saya tidak membuat perbandingan yang jelimet. Saya itu nggak punya kompetensi untuk bikin itu, bingung saya itu bagaimana standarnya, parameternya, metodenya. Bukan ahli statistik lah gambarnya begitu. Saya itu tukang kampung. Itu aja teman-teman. Nanti saya tunjukkan kenapa saya merasa boros. Saya hanya merasa gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu dibahas terlalu dalam. Ini untuk trigger aja. Saya merasa memakai pressure tank boros. Dalam kondisi apa kan itu? Itu tergantung dari pemakaiannya teman-teman. Kalau saya memakai shower, memakai keran dapur, waduh wirid banget teman-teman memakai pressure tank itu. Makanya ada yang teman, waduh Pak saya sudah terlanjur beli pressure tank, gimana Bapak ini santai aja Bapak, itu hemat nanti, jangan takut, jangan khawatir. Tapi saya ada yang boros di ya nanti saksikan di video ini kapan itu akhirnya jadi boros. Itu aja teman, hanya sekedar ini teman-teman intro supaya teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang pompa air. Makanya sampai sekarang saya belum membuat itu tutorial cara memasang pressure tank 19 liter atau tabung besar ke pompa air. Saya hanya tunjukkan di tempat kerja saya memasang pressure tank itu di pompa jet, ya seperti standarnya pabrik saja. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silakan tonton video ini. Nanti insya Allah ada mungkin lebih dari
3 video mengenai pompa air ini. Yang pertama mulai dari head dan debit, yang berarti itu performance chart, grafiknya performance. Yang kedua adalah masalah ini teman-teman, pemilihan pressure tank itu berdasarkan apa, mengapa pompa kita jadi cetak-cetek atau otomatisnya cetak-cetek, atau mengapa kalau justru sebaliknya memakai pressure tank bisa jadi malah bertambah boros. Langsung saya tutup di pembukaannya ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.